We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai ya, Mas Pandu ya. Oke, monggo. Oke, menyambung yang minggu lalu, Mas Pandu. 2 minggu lalu. Nah, Mas Pandu, apa beda jamu Madura dan jamu Jawa? Monggo, silakan. Kalau bedanya ya tentu dari ini Pak, susunan komponen ramuannya. Jadi kalau jamu Jawa lebih ya sesuai dengan karakteristiknya sih Pak. Kalau orang Jawa itu kan lebih kenes, terus lebih lebih kalem. Jadi jamunya itu kebanyakan wangi gitu. Tapi kalau jamu Madura itu cenderung maskulin, jadi banyak sekali ramuannya, dan wanita Madura itu kan pekerja keras ya Pak, jadi disesuaikan dengan budaya Madura gitu. Jadi jamu Madura itu kayak misalkan di Jawa tuh ada sale karang, ada selo karang, kalau di Madura ada sale karang. Nah itu beda sekali. Jadi kalau di Jawa itu 11 sampai 15, tapi kalau di Madura itu bisa 21 sampai 27 macam bahan yang digunakan gitu. Itu Pak, bedanya. Bahan yang digunakan, bahan yang digunakan bisa lebih banyak. Nah, tetapi fungsinya untuk penyakit yang sama. Iya, untuk penyakit yang sama, gitu. Kayak misalkan ramuan bersalin orang Madura sama Jawa beda sekali gitu kan. Lebih banyak tanaman yang dipakai. Rempahnya juga lebih banyak. Apakah karena Madura mempunyai rempah yang lebih banyak daripada Jawa? Enggak juga. Gitu. Enggak juga, Pak. Sama gitu. Wow. Cuman karena ada beberapa tanaman yang memang tumbuh di Madura yang dipakai di dalam ramuan itu. Tapi unsur utamanya ya tetap enggak jauh-jauh dari kunyit, enggak jauh-jauh dari temulawak, enggak jauh-jauh dari jahe. Jadi rempah utamanya tetap sama. Bangle juga dipakai, lempuyang juga dipakai. Jadi hampir sama, hanya saja itu tadi karakteristik masyarakat dan budayanya yang menyebabkan berbeda Madura dan Jawa. Oke. Efeknya beda nggak, Mas Pandu? Kalau efeknya beda, saya penelitian belum sampai membedakan sih Pak, belum sampai membedakan keduanya. Gitu. Tapi yang pasti sama-sama. Jadi kalau ditanya efeknya apakah berbeda, saya belum sampai ke sana. Tapi kalau ditanya apakah efek itu ada, kayak misalkan pelancar ASI ya memang ada gitu. Jadi sama. Ramuan Madura itu juga melancarkan ASI, ramuan Jawa juga melancarkan ASI. Gitu. Jadi untuk bersalin kan tujuan utamanya itu. Jadi efeknya ada. Gitu. Oke. Nah, Mas Pandu, bagaimana ini kisahnya kok Anda memilih jamu Madura untuk objek penelitian dan sampai mempunyai ibu angkat di Madura ini? Kalau itu perjalanannya panjang sih Pak. Jadi benar apa kata guru saya, kalau pribadi siap, guru itu akan datang dengan sendirinya. Jadi awalnya itu saya pingin jualan waktu lulus kuliah, itu pengen jualan lulur gitu, karena saya cuma bisanya lulur mangir. Terus akhirnya tanya-tanya ke kelas saya bilang pokoknya dilempar-lempar gitu deh Pak. Saat saya nanya itu dilempar-lempar, jadi saya nggak ketemu nih resep lulur Maduranya itu seperti apa gitu. Terus kemudian saya cuman bilang ya Allah gitu, cuman nanya resep
maksudnya nanya resep aja susah amat sih gitu. Padahal yang bersangkutan maksudnya ketua dari tim penelitian tuh udah ngasih izin kok anggotanya mempersulit gitu. Terus akhirnya ya udah suatu saat tuh aku bakalan belajar langsung lebih banyak daripada kamu gitu. Terus ya udah gitu. Secara ini apa waktu tuh ternyata memang benar. Jadi saat sabar nunggu gitu. Saat siap benar-benar beneran Pak belajar langsung sama pembuatnya dan pembuatnya itu keturunan keraton. Jadi nggak hanya satu resep aja yang diajarkan, yang tapi semua. Jadi mulai jamu yang diminum, jamu yang dipakai untuk luar itu diajarkan semua. Gitu. Itu Pak. Jadi kalau pribadi siap, insya Allah guru tuh pasti datang. Gitu. Berapa lama itu pencarian itu? Kalau pencarian itu berapa lama? Sebenarnya nggak hanya jamu Madura sih Pak, yang saya tuh nunggu-nunggu kayak misalkan belajar kudu Laos itu ternyata kan banyak triknya. Nah itu saya ketemunya juga di Kediri waktu itu. Jadi benar-benar saat semua siap kita akan ketemu gurunya. Jadi kalau jamu Madura itu saya menanti 3 tahun Pak, 3 tahun gitu. Hampir sama 2-3 tahun gitu. 2-3 2-3 tahun. tahun. Oh. Iya 2-3 tahun. Dan memang ibu Anda memberi resep itu kepada Anda. Jadi awalnya saya tuh diminta bantuin dosen. Jadi dosen saya itu meneliti tahun 2007 awalnya. Meneliti tahun 2007 resep yang beliau dapatkan jadi beliau tuh ingin memperbarui penelitiannya karena beliau merasa bahwa penelitiannya itu tidak seperti yang beliau harapkan. Terus kemudian saya ikut ke sana, nginep waktu itu 2 minggu di sana. Yaitu, terus akhirnya ternyata resep-resep yang diberikan waktu penelitian pertama itu tidak sama dengan resep yang sesungguhnya gitu. Jadi penelitian kedua itu semakin melengkapi penelitian yang pertama. Nah, jamu itu tidak serta-merta langsung diberikan kepada saya, Pak, karena termasuk takaran itu diberikan setelah saya sering main 2 atau 3 tahun di Sumenep gitu. Jadi saya sering nginep ke sana. Jadi ibu saya tuh kalau ngasih resep nggak hari ini dikasih semua gitu enggak. Jadi incrit-incrit gitu, Pak. Jadi kalau memang saya siap, saya udah siap, itu beliau pasti bakalan bilang, "Arif nanti gini," Pak, beliau manggil saya Arif ya. Jadi, "Arif nanti gini ya, Arif nanti itu gini," gitu. Jadi tips dan triknya itu diberikan saat saya sering pulang ke sana gitu. Gitu, Pak. Tapi Anda sendiri orang Sumeneb? Saya orang Surabaya, Pak. Orang Surabaya. Oke. Iya. Saya orang Surabaya. Oke. Gitu. Nah, kalau Anda lihat resep-resepnya dari ibu, berarti itu turun-menurun udah berapa generasi, Mas? Itu sejak eyang buyutnya. Jadi eyang buyutnya turun ke mbahnya, terus turun lagi ke bibinya, karena ibu kandung beliau itu tidak tertarik di bidang jamu, turun lagi ke budenya, terus budenya nanti ke kakak iparnya, terus kakak iparnya baru beliau. Gitu. Oke. Kakek iparnya juga keturunan keraton gitu, Pak. Jadi tinggal di lingkup tinggal di lingkup masyarakat yang memang keturunan keraton. Jadi terjaga gitu, Pak. Dan masing-masing kan ada kalau di Sumenep tuh ada terbagi beberapa daerah gitu kan, Pak. Jadi masing-masing keturunan keraton tuh punya ciri khas masing-masing gitu dan ibu saya tuh termasuk salah satu yang tetap mempertahankan tradisi itu. Jadi tidak ada pengaruh Jawa sama sekali karena tidak ada garis keturunannya yang menikah dengan orang Jawa, sedangkan beberapa famili yang lain tuh ada yang keturunannya menikah dengan orang Jawa sehingga ditambahkan ramuan-ramuan Jawa di dalamnya gitu. Gitu, Pak. Nah, Mas, resep-resep ini lisan atau tulisan, Mas? Lisan, Lisan. kebanyakan lisan, diturunkan secara lisan dan ibu saya tidak mencatat, jadi saya yang mencatat. Sudah saya berikan ke beliau buku yang saya tulis, terus kemudian
ada sebenarnya resep primbonnya itu, Pak. Hanya saja harus keturunan keraton yang membaca primbon itu. Jadi kalau bukan keturunan keraton yang membaca, walaupun ahli Arab gundul itu pusing Pak bacanya. Jadi harus keturunan keraton yang membaca itu. Jadi karena begitu magisnya, saya tidak berani sampai sejauh itu. Gitu. Saya pernah ketemu keturunan keraton laki-laki peracik jamu dan beliau bilang, Mas nggak bisa baca ini gitu kalau bukan keturunan keraton gitu. Dan memang apa ya, seperti primbon Jawa, hanya saja ditulis dengan Arab gundul dan pakai bahasa Madura gitu. Gitu. Oke, berarti Itu. aksaranya Arab gundul tapi bahasanya Iya, bahasa Madura. iya bahasa Madura gitu. Oh, oke, menarik sekali. Iya. Selain aksara Arab gundul, tidak ada tulisan lainnya. Setahu saya sejauh ini cuman itu dan memang beliau tidak mau sama sekali menerjemahkan itu karena ayah beliau itu pernah didatangi sejarawan, beliau bilang bahwa tolong terjemahkan buku ini nanti keturunan keraton atau orang-orang keraton yang jual jamu akan disejahterakan karena penelitian ini dari pemerintah dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah semua diterjemahkan, resep itu didapat, orang itu pergi tidak kembali lagi. Dari situ beliau bilang semua orang yang datang ke Sumeneb dan tanya resep berarti dia pencuri. Nah, dari situ tuh sudah ditutup semua aksesnya gitu. Baru saya datang itu ibu saya merasa bahwa beliau kebetulan tidak punya keturunan Pak, jadi beliau merasa bahwa ini sudah saatnya diturunkan gitu. Ini sudah saatnya diturunkan dan beliau melihat memang saya tertarik sekali di bidang jamu dan saya getol sekali Pak jualan jamu beliau gitu. Jadi dulu sebelum saya kerja itu saya jualannya jamu Pak. Jadi bedak dingin, lulur, sumenep tuh saya jual semua dan dari situ beliau melihat bahwa oh aku nggak salah pilih nih nurunin resepnya gitu. Itu baru beliau benar-benar setiap saya pulang tuh memberikan resep-resep jamu. Nggak hanya resep jamu, Pak, bahkan makanan khas keraton yang apa ya, yang ibu saya yang di masyarakat itu tidak tahu, banyak yang tidak tahu, ibu saya berikan resepnya ke saya. Gitu. Ibu Wow, saya berikan wow. resepnya ke saya. Itu, Pak. Kapan-kapan kita harus jalan-jalan di Madura nih, Mas. Saya Insya masih Allah ya, Pak. saya masih asing dengan Madura. Iya, 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 iya. iya, iya. Padahal sampai warung bebek aja perginya. Iya, iya Pak, memang perlu dieksplor lebih gitu. Iya, iya. Nah, Mas, berapa macam penyakit yang Anda sudah sembuhkan dari racikan jamu Anda sendiri? Ini udah saya tanyakan apa belum waktu itu? Sudah Pak, Sudah ya? minggu Iya, iya. kemarin sudah. Madura yang belum saya tanyakan. Kalau Madura tuh karena penelitian saya skripsi waktu itu ada 10 sebentar ya Pak, saya lupa listnya, saya ada kok. Nah, saya tuh penelitian Pak, jadi kemarin waktu saya penelitian, jadi saya fokus ke 2 macam jamu yang memang sering diminum, jadi jamu sondep dan sale karang, itu saya khususkan untuk wanita yang menopause gitu. Jadi gangguan-gangguan yang saya teliti waktu itu batuk, pilek, sakit gigi, radang tenggorokan, perut kembung, nyeri pinggang, diare, pegel linu, sariawan, sembelit, kurang nafsu makan dan masuk angin. Jadi ke-10 keluhan itu sangat jarang diderita oleh wanita menopause dan wanita yang menopause biasanya akan mengalami gejala menopause seperti tiba-tiba berkeringat berlebihan itu hampir semuanya tidak merasakan gejala menopause sama sekali. Jadi beliau merasakan ya sudah nggak mens ya sudah nggak mens aja gitu. Nggak mengalami gejala tertentu enggak. Beliau bilang enggak, saya sehat. Kalau nggak mens ya udah nggak mens aja gitu. Nah, yang menarik itu kalau misalkan mereka sudah nggak menstruasi, mereka nggak akan minum jamu rapet wangi lagi, Pak. Gitu. Dan ini wanita Sumeneb tuh
karena merasa bahwa minum jamu adalah salah satu bentuk bakti kepada suami, jadi kalau suaminya sudah meninggal, mereka nggak mau minum lagi jamu rapat wangi, Hmm. gitu. Karena beliau merasa, "Aku berbakti ke siapa lagi kalau aku minum jamu rapat wangi?" Padahal, kalau ditelaah secara mendalam, manfaatnya itu nggak hanya untuk, kesehatan reproduksi saja, tapi juga, meningkatkan daya tahan tubuh juga kan sebenarnya. Sampai ke kesehatan mental apa enggak? Sampai ke Kesehatan mental. Kalau saya bilang sampai ke kesehatan mental, iya gitu. Jadi, ngapunten kalau misalkan di Sumenep itu kan, kehidupan masyarakat keraton tidak seperti di Jogja yang gemerlap, terus, masuk ke strata kelas atas. Mereka kalau di Keraton Sumenep tuh lebih ya berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Jadi, mmm, kehidupannya sangat sederhana dan saya lihat, ibu-ibu narasumber saya itu, apa ya, bilang bahwa hidupnya tuh tenang gitu, Pak. Saya sampai mikir, "Kenapa sih, Bu, kok kayaknya hidupnya tenang?" Termasuk ibu angkat saya itu hidupnya tenang sekali dan beliau bilang, eee, "Aku mau mikir apa?" Gitu loh, "Aku mau mikir apa? Semua sudah ada. Aku sehat itu sudah luar biasa." Jadi, beliau-beliau itu merasa bahwa sehat itu sudah luar biasa. Bahkan saya tanya, "Ada nggak manfaat jamu untuk, apa namanya, untuk biar awet muda gitu. Beliau-beliau itu hampir sebagian besar beliau bilang, untuk umur dan awet muda itu udah, eee, dipasrahkan ke Tuhan gitu. Kita cuman berusaha aja. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja seperti pada umumnya itu sudah, anugerah yang luar biasa. Jadi kesehatan mentalnya cukup, baik gitu. Bahkan ada yang, nuwun sewu, anaknya beliau sudah sepuh tapi masih, ngurusin cucu-cucunya gitu karena anak mantunya tidak bekerja, ada yang demikian dan beliau tanpa biasa saja bercerita juga walaupun sedih bercerita juga, tidak yang, sampai menangis gitu. Jadi kesehatan mentalnya cukup terjaga karena rutin minum jamu itu. Eee, Usia yang paling tua yang pernah Anda temui di Keraton Sumenep, umur berapa? 92 tahun. 92 tahun. 92 tahun dan beliau baru saja sedo, itu saya 92 tahun itu saat saya 5 tahun yang lalu. Beliau sedo tahun 97, ini, Pak. Beliau sedo tahun ini, 97 dan beliau 90. itu saya jadikan figur contoh, anaknya 11, badannya masih lencir sekali dan beliau itu besus. Jadi kalau pagi itu udah pakai jarik, sudah pakai kutu baru, bedaan, dan wajahnya tuh kelihatan berseri gitu. Saya jadikan contoh itu bahwa ternyata rajin minum jamu tuh ada manfaatnya dan beliau, termasuk orang yang sangat cerewet pada cucu-cucunya. Jadi kalau cucunya nggak minum jamu itu beliau pasti ngomel habis-habisan, "Pak, kok nggak diminum jamunya kok nggak diminum jamunya?" Gitu. Jadi beliau saya jadikan figur contoh dan baru sedo kemarin, tahun ini, bulan kemarin, ya bulan Oke, kemarin. oke, Mas. Untuk kita-kita ini yang lelaki, Laki-laki. ini laki semua ini. Iya. Oke, setiap hari perlu minum jamu apa, Mas, kalau ala Madura? Kalau ala Madura tuh ada namanya sondep, Pak. Bahan utamanya jahe dan bawang putih. Bahan utama jahe dan bawang putih. Itu yang biasanya diminum. Tidak setiap hari, hanya hari Kamis dan Senin dan Kamis saja. Hanya Senin dan Kamis saja. Dan wanita Madura juga kalau minum jamu rapat wangi juga hanya hari Kamis, Senin dan Kamis saja. Senin dan Kamis Oh, saja. apa hubungannya hari dan Kalau secara rasional itu dapat diartikan bahwa yaitu tadi keteraturan minum itu tidak harus setiap hari. Tapi biar tidak lupa disunahkan seperti puasa hari Senin dan Kamis gitu. Tapi beliau bilang kalau menurut leluhur itu saat Senin itu leluhur itu pulang ke rumah gitu. Jadi nanti ngecekin cucu mantunya, anak cucunya itu minum jamu nggak, terus bakar dupa nggak gitu. Nah kalau Kamis itu karena berhubungan dengan sunah Rasul ya Pak, jadi beliau minum pas hari Kamis itu gitu. Tapi sunah Rasul itu tidak itu hal tabu, jadi beliau lebih
mengutarakan bahwa Senin tuh waktunya kita yasinan, Mas. Jadi kalau kita itu sehat, kita bisa yasinan bisa sampai setelah Isya itu kita bisa lanjut yasinan sampai malam gitu. Jadi difokuskan untuk ibadah gitu, Pak. Nah, Gitu. bentuk jamunya sudah bubuk atau bagaimana? Bubuk, Pak, bubuk. Bubuk. Sudah bubuk. Oke, Iya, oke. Bawangnya juga udah bubuk itu. sudah bubuk. Oke, menarik sekali. Nah, Iya. Mas, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Kalau oke, bagaimana Anda melihat perkembangan jamu sejak Anda masuk ke dalam dunia ini, Mas, dunia jamu ini? Sejak waktu ditolak menjadi apa, di jurusan dokter lalu mau fokus ke dunia jamu sampai sekarang ini, bagaimana perkembangannya itu? Aduh, luar biasa sekali, Pak. Luar biasa. Perkembangannya luar biasa sekali karena banyak sekali anak-anak muda yang mulai melirik bisnis jamu gitu. Hanya saja itu tadi kembali lagi karena saya tuh ya itu tadi saya mencintai jamu itu berawal dari apa ya, ketertarikan saya untuk melestarikan tradisi. Hanya saja itu tadi perkembangan yang begitu pesat, terus kemudian ingin inovasi, jadi liar sekali kan imajinasi dan inovasi anak-anak muda zaman sekarang itu. Jadi eh, yang saya sesali dan sedihkan itu saat mereka itu malu menampilkan jamu secara utuh sesuai jati dirinya. Jadi kalau misalkan kunyit asam, ya kenapa malu sih menampilkan kunyit asam? Kalau memang beras kencur ya kenapa malu menampilkan beras kencur gitu? Kenapa kunyit asam dimodifikasi, ditambah kombucha misalkan, terus kemudian ditambah jus kedondong atau jus belimbing waktu itu saya lihat itu saya rasa sangat jauh kan Pak dari manuskrip-manuskrip lama. Terus kemudian beras kencur itu inovasinya luar biasa sekali. Ada yang membuat beras kencur itu pakai bengkoang mengganti berasnya karena dirasa bahwa lebih praktis bikin jamu itu pakai juicer gitu karena beras nggak mungkin di juicer jadi diganti bengkoang. Terus ada yang mengganti beras kencur, berasnya diganti susu mente atau susu sapi gitu. Jadi saya takut kalau misalkan semua orang lari melakukan inovasi gitu. Nah, kita akan lupa nih jati diri dari budaya kita itu seperti apa. Gitu. Itu. Nah, Mas, sampai sekarang Anda masih jualan jamu berarti, Mas, ya? Sesekali Pak, kalau misalkan saya libur, nggak ada kegiatan, saya open order gitu. Anda ngeracik sendiri berarti? Iya, gitu ya jamu Oh, gendong saja yang saya jual gitu. Saya sudah janji ke ibu saya bahwa saya tidak akan menjual jamu Madura karena ibu saya masih sehat walafiat gitu. Jadi saya tidak akan memproduksi jamu Madura gitu. Karena saya untuk fokus di jamu gendong aja sudah kelabakan gitu karena disambil-sambil kerja kan Pak gitu. oke, oke. Nah Iya. nah kalau mau beli, jamu yang dari Ibu bagaimana, Mas? Oh, melalui saya, Pak. Jadi kalau misalkan saya pulang gitu, nanti titip gitu. Kalau saya nggak pulang ya saya nggak jual gitu. Oh, gitu. Iya, Berarti iya. tergantung Anda ini. Iya, Pak. Jadi ada alasan buat pulang gitu. Kapan rencana pulang ini? Aduh, nggak tahu ini, Pak. Sedang Udah banyak kegiatan nih, saya belum tahu mau pulang kapan. oke, Nanti saya oke. kabari deh, Pak, kalau misalkan saya pulang. Iya, 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 iya. Iya. Ah hah. Menarik sekali. Nah, berarti yang jamu gendong itu juga bubuk, Mas? Atau sudah ada Oh airnya? enggak, saya Ah, ready to drink, Pak. Jadi ready memang to saya tuh drink. iya, jadi langsung siap minum. Makanya saya nggak apa itu dibuat fresh. Jadi hari itu saya buat, hari itu juga saya kirim gitu. Dan saya hanya menyarankan itu bisa disimpan 2 kali 24 jam saja. Selebihnya walaupun rasanya masih sama, tidak basi, tidak berbau. eh, Kata Prof. Mangestuti, dosen saya itu kita tidak bisa memastikan lagi apakah khasiatnya masih seoptimal saat dibuat fresh gitu. Jadi makanya saya saran hanya
apa namanya, hanya, eee, disimpan 2 hari, 2 kali 24 jam saja. Oh, oke oke. Oke, teman-teman, mungkin saya kenalkan Cak Wito. Cak Wito, Iya, Cak Wito monggo, ini Pak. juga orang Surabaya. Oh, monggo. Ya, Halo, selamat malam, Pak. ya, saya pikir Cak Wito kenal sama Mas Pandu. Ternyata Belum, Pak. Saya bukan orang jamu, Pak. Saya orang sejam. Iya. oke oke. Ya, pertanyaan saya sudah habis, Mas. Ih, iya, Pak, monggo. Saya cuma pengen tahu bagaimana Anda kok riset sampai Madura itu, makanya saya harus ngadain yang sesi kedua. Iya. Iya, Eh, gitu, Pak, ceritanya. Nah, Pokoknya, banyak kisah-kisah menarik nih, Pak, kalau misalkan mau bahas jamu tuh. Jadi kalau, ya itu tadi, kalau kita siap pasti jalannya itu dibuka gitu. Jadi, saya tuh nggak nyangka kalau memang apa yang diajarkan eyang putri saya waktu kecil dan kebiasaan-kebiasaan yang beliau ajarkan waktu kecil tuh ada garis merahnya dan saya baru sadar tuh sekarang ini. Jadi waktu beliau ngajak saya minum jamu, terus kemudian waktu beliau mandiin saya pakai jeruk purut, waktu saya sakit dibikinin jamu, sampai saya hitan itu dibikinin jamu, terus kemudian, apa, diboboi juga, itu, sesuatu yang luar biasa sekali karena ternyata memang Allah tuh, apa ya, menuntun kita itu tanpa kita sadari gitu. Kalau kita benar-benar, apa ya, bersih diri, bersih hati itu kita akan sadar bahwa, oh selama ini tuh ada benang merahnya kok. Nggak keterima kedokteran itu ternyata juga, oh ternyata memang tujuannya tuh bukan harus jadi dokter, tapi, tujuannya tuh jadi pengobat tradisional. Jadi gitu, Pak. Jadi seru sekali. Jadi saya merasa bahwa, apa ya, Allah begitu baik ke saya gitu. Jadi dari jamu tuh saya merasa, bersyukur sekali, dan saya merasa kaya karena saat orang lain berlomba-lomba mencari ketenangan gitu kan, pakai meditasi dan lain sebagainya. Kalau saya udah numbuk jamu, ya udah saya bakalan diem, fokus untuk numbuk jamu gitu. Karena itu tadi, acaraki itu kan artinya, acaraki itu kan, memberikan jamu, jampi, dan usodo. Jadi saya merasa bahwa, minuman yang saya sajikan nanti itu tujuannya adalah untuk mengobati orang. Jadi saya merasa bahwa, energi yang saya alirkan itu juga harus baik gitu. Gitu, Pak. Mas, kalau Jawa Timur ada pusat jamunya gitu, Mas? Atau Jawa Timur mengarah ke mana ini? Ke Madura atau ke Solo Jogja ini Kalau untuk Jawa jamu? Timur itu sebenarnya ini Pak, Kerajaan Majapahit itu punya prasasti yang menceritakan tentang jamu kan. Jadi Acaraki. Jadi kalau ada 2 prasasti yang menuliskan tentang tabib zaman dulu itu ada prasasti Balawi, jadi tabib zaman dulu itu disebut Tuhan Nambi, artinya adalah apa, ahli pengobatan. Nah, Acaraki itu ditulis di prasasti Madawapura, peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, itu punya, kekasan sendiri. Jadi ada 8 macam jamu. Jadi 8 macam jamu gendong itu kan filosofinya 8 arah mata angin Kerajaan Majapahit yang disebut Wilwakita. Terus kemudian 8 rasanya itu seperti yang kemarin saya udah cerita belum, Pak? Kalau 8 rasanya itu menggambarkan 8 daur kehidupan. Terus kemudian, jamu Jawa Timur ini saya yang sampai sekarang tuh belum ketemu titik ininya, di Jogja tuh nggak kenal sinom, Pak, tapi di Jawa Timur tuh kenal sinom. Di Jogja tuh nggak kenal sinom, tapi di Jawa Timur kenal sinom. Kalau saya tanya di Jogja, jamu sinom tuh diberinya kunyit asem gitu. Bahkan mbok-mbok jamu gendong yang, asli Wonogiri, beberapa waktu lalu saya waktu kuliah itu sempat beli lewat di depan kampus, saya tanya, "Mbak, beli sinom," gitu, disajikannya kunyit asem, padahal kan sinom dan kunyit asem itu berbeda. Tapi di Surabaya sinom itu cukup terkenal, gitu gitu, Oke, Pak. Tapi kalau jadi pusatnya di mana, saya kurang tahu. Tapi, yang menarik di Mojokerto beras kencurnya sama beras kencur yang ada di Kediri itu rasanya beda, gitu. Nah, mungkin itu tadi, pengalaman-pengalaman leluhur zaman dulu atau nenek moyangnya sang pembuat jamu itu punya, apa, punya apa ya, intuisi lebih sehingga menambahkan beberapa rempah di dalamnya, gitu.
gitu. Oke, oke. Berarti Jawa Timur ini Jawa Timur ini mempunyai khas yang berbeda lagi nih. Cak Iya, Wito mengatakan, saya bukan orang jamu Pak, kebetulan ada manuskrip kuno yang menjelaskan tentang beberapa bahan herbal. Jadi bahan tercantum coba dengan bimbingan teman, jadi membuat beberapa produk dengan proses destilasi. Pak Johan. Mas Pandu, ini menarik, ternyata jamu punya filosofi dan spiritualnya. Apakah ada jampi atau doa sewaktu buat jamu? Silahkan. tapi kalau di manuskrip lama tuh ada apa rajahnya khusus yang dibawakan kalau misalkan ada pasien yang datang, ada pasien yang datang gitu. Tapi saya tidak menganut itu, jadi saya berdoa sewajarnya saja sesuai dengan keyakinan saya. Yang pasti Al-Fatihah yang saya baca, Pak. Terus zikir, nggak berhenti, waktu bikin jamu tuh zikir terus gitu kalau saya. Terus kemudian apa namanya, kalau saya pernah ke Kediri itu ada kebetulan masih kerabat jauh saya, ternyata beliau adalah seorang peracik jamu, dukun bayi lebih tepatnya. Jadi beliau merawat ibu pasca bersalin beserta anaknya selama 8 dino. Jadi 36 hari, 36 sampai 40 hari. Itu beliau selalu kalau mau nyekoin anak tuh beliau selalu berdoa. Seingat saya, Pak, saya lupa kalau nggak buka catatan tuh beliau selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro lunga, tunggu anak siji, misalkan namanya si Pandu gitu, tunggu anak siji, Pandu arane, dohno bilai, akeh rezekine, la haula wala quwata illa billah, terus kemudian dicekokkan ke mulut anak itu gitu. Jadi saya tanya, kenapa sih harus berdoa itu? Yuk, beliau bilang, ibuku biyen ngono kok ya aku kudu ngikuti ngono gitu. Gitu. Itu apa khasnya beliau tuh itu. Jampi-jampi yang beliau doa-doa yang beliau lantunkan tuh seperti itu gitu. Nah, tadi Anda mengatakan manuskrip yang lama. Mm-mm. Nah, itu manuskrip Madura yang dimaksud? Oh, enggak. Di Oh, Jawa enggak. kan ada manuskrip lama, Pak. Oke, oke. Serat Buk Jampi Jawi yang minggu kemarin saya ceritakan itu manuskrip lama gitu. Oke, oke. Iya. Oke, selesai, Mas Pandu. Kita harus jumpa ini. Iya, monggo. Loh, tinggal di mana Anda, Mas? Saya tinggal di Surabaya, Pak. Loh, Di saya Jalan juga Kersian. Iya, Kresian, di Jalan Kersian. Dekat Kresian. Ploso. Dekat Ploso, Pak. Acar Keling, Tambak Sari. Oke, oke, oke. Iya. Ya. Cak Wito, kapan-kapan kita harus berkunjung ini. Bareng-bareng Cak Wito. Monggo. Ya. Monggo, Pak. Dekat Boleh. rumah saya di. Oh, Bapak di mana, Pak? Saya sih, enggak, ini Cak Wito ngomong dekat rumah saya di Kedinding. Oh, Bapak di Kedinding. Saya Oh sih di iya. satelit sih. Oh, di Satelit, Pak. Iya, iya. Nah, kalau Lulur punya, Mas Pandu? Lulur kalau saya nggak, itu tadi Pak, saya tuh kalau nggak enak hati saya nggak pegang apapun. Oh, nggak Saya stok kalau nggak enak, berarti ya? saya stok kalau misalkan bikin untuk temen yang mau mantenan gitu, bener-bener jauh-jauh hari dipersiapkan. Karena itu tadi, saya takutnya karena capek di kerjaan, saya males gitu, bukan males sih. Maksudnya kan kalau megang apa-apa nggak tenang tuh nggak enak kan Pak, Iya, takutnya iya. nggak jadi gitu kayak yang minggu lalu saya ceritakan. Jadi kalau memang saya nggak ini ya saya nggak buat. Tapi kalau teman pesan gitu, saya insya Allah ada stoknya gitu. Jadi saya freezer kan aman sampai 6 bulan kalau dulu. Oh, oke, Karena oke. dipakai untuk perawatan luar kan Pak, jadi insya Allah aman. Gitu Nah, kalau di Mas, sini. berarti jamu yang sasetan, yang dijual di warung-warung dan lulur yang pabrikan, itu berarti sudah beda dengan yang custom ya, Mas ya? Kalau beda, saya merasakan sendiri sih Pak, pakai lulur pabrikan, terus pakai lulur yang dijual di pasar, bukan dibuat oleh peracik jamu asli, itu beda gitu. Termasuk Beda. bedak dingin gitu. Saya waktu itu berkunjung ke
Pasar Gede dan Beringharjo coba beli satu produk itu. Setelah saya pakai, saya malah jerawatan Pak pakai itu. Tapi kalau Oh, pakai punya ibu saya yang benar-benar rempahnya alami, itu alhamdulillah kalau misalkan lagi jerawatan ya. itu membaik gitu. Itu dan apa ya? Saya lebih seneng lulur buatan rumah sih Pak karena lebih back to nature gitu. Karena kalau Betul itu. lulur-lulur kemasan itu kan butiran-butiran halusnya itu terbuat dari biji plastik kan Pak, gitu. Hmm. Jadi sudah nggak aman lagi buat lingkungan gitu. Tapi kalau lulur-lulur buatan rumah itu kan butiran-butirannya dari biji beras gitu. Jadi Oh, beda rasanya tuh Pak. Jadi kalau lulur pabrikan tuh ada sensasi licinnya kan, tapi kalau lulur buatan rumah gitu itu beda, halusnya tuh beda, halusnya tuh hmm. benar-benar halus gitu. Jadi kalau gesekan antar betis tuh digesekan tuh geli sendiri gitu Pak. Iya, iya, Apalagi iya. kalau memang pakai satu paket perawatan lulur yang khas Keraton Sumeneb itu, aduh enak banget, luar biasa enak. Dan itu satu set ya, dijual satu set ya berarti. Iya gitu, satu set tuh 3 rangkaian Pak. Jadi ada bedak bedak poteh, seosok poteh, seosok koneng, terus habis itu seosok celeng gitu. Itu 3 Hmm. rangkaian. Jadi memang dipakai ketiganya gitu. Harus dipakai ketiganya kalau memang mau hasilnya maksimal. Gitu. Nah, ini ada Pak Johan tanya, Mas Pandu berarti pembuatan jamunya tidak untuk produk massal, tapi limited production ya? Iya Pak, memang saya tidak pernah menjual produk saya dalam kemasan banyak. Jadi maksimal saya bisa bikin itu 20 botol Pak. Jadi kalau habis ya sudah habis. 20 botol, kalau Iya, habis 20 habis. botol. Oke. Itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Pandu untuk Ya, waktunya, untuk sharing pengalaman monggo. ini, tinggal ketemuan aja nih. Iya, Pak. Oke, Insya Allah. Bu Jani, Pak Johan, Cak Wito, Pak Paul, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya tutup. Mas Pandu, Ya, sejak kapan terinspirasi untuk memulai jamu? Soalnya itu kan jamu biasanya hanya orang-orang tua ya, anak muda jarang berminat ke sana. sejak SMA, Pak. Kalau saya tertarik pengobatan tradisional itu sejak SMA. Sudah suka sekali baca-baca rubrik majalah yang yang memuat tentang pengobatan tradisional. Jadi pakai bahan-bahan di sekitar kita untuk mengurangi beberapa keluhan. Gitu. Terus kemudian pengen jadi dokter tapi tidak keterima daftar di 3 pengobat tradisional. Akhirnya nyemplung sampai teles kebes, nyemplung sampai basah kuyup, nyantolnya di jamu. Jadi nyantolnya di jamu gitu. Sejak SMA Pak gitu. Itu bahannya nyari kemana-mana atau tanam sendiri? Kalau saya beli di pasar Pak, memang belum bisa nanam sendiri karena di Surabaya kan tidak ada lahan. Jadi kalau misalkan saya beli di pabean itu pasti saya nyarinya kalau ada. Jadi di pabean tuh ada 2 macam. Kalau mau bikin beras kencur itu saya pakainya kencur Madura gitu. Jadi memang kencurnya kecil-kecil tapi aroma dan rasanya cukup kuat. Jadi kalau dipakai untuk beras kencur tuh lebih hangat. Jadi di perut terasa lebih hangat gitu. Terus kemudian kalau kunyit memang kalau ada yang panenan dari Madura ya saya pakai yang panenan dari Madura. Tapi kalau nggak ada saya pakai empunya Pak. Jadi nggak pakai entiknya. Jadi pusat kunyitnya itu yang saya pakai. Terus kemudian kalau gula itu saya sudah nggak pakai lagi gula aren karena gula aren tuh rentan dicampurin gula pasir, rentan ditambah bahan kimia agar lebih padat, lebih keras. Jadi saya pakainya gula siwalan dan kalau saya beli gula siwalan tuh saya harus pulang ke Sumeneb dulu karena ibu saya ngajarin harus milih sendiri karena kalau tidak milih sendiri itu seringnya sama pedagangnya itu dikasih gula yang campuran gula putih dan ada salah satu penjual gula langganan kami dan itu hanya ada jam 5 sampai jam 6 pagi di pasar. Jadi kami harus setelah sholat subuh itu harus berangkat untuk cari gula itu. Terus kemudian kalau pakai asam, saya juga pakai asam Sumeneb.
Karena asam sumenep itu dipanen benar-benar saat asam itu jatuh ke tanah. Jadi benar-benar kandungan airnya sedikit, terus buahnya itu matang sempurna dan bijinya sudah banyak dibuang. Jadi benar-benar itu asam yang paling enak, walaupun asam itu disimpan lama sampai warnanya berubah, tapi rasanya tetap sama. Jadi kalau dipakai untuk bikin jamu itu seger gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Itu sih Pak yang paling ini. Terus kemudian lebih ke cara-cara pembuatan saja sih Pak yang membedakan jamu kami dari jamu yang lain gitu. Luar biasa ya, Iya, ketelitiannya ya. Terus gitu. bagaimana buat supaya itu jamunya tahan berapa lama itu expirednya? Saya tuh tidak pernah menyimpan jamu lama. Jadi kalau saya bikin jamu itu ya saat itu saya bikin, ya saat itu juga saya kirim. Jadi kalau misalkan saya open order Sabtu, ya Sabtu itu saya kirim ke pelanggan. Jadi saya usahakan untuk disimpan 2 kali 24 jam saja. Selebihnya walaupun rasanya tidak berubah, apa namanya, saya tidak bisa memastikan keoptimalan manfaatnya gitu. Tapi kalau tahannya sampai berapa hari, bisa sampai 7 hari Pak, kalau kondisi lemari pendinginnya itu suhunya stabil gitu. Gitu Pak, gitu. Oh, Jadi saya jadi nggak pernah nyimpen jamu itu. Jadi saya selalu bikin fresh gitu jamunya. berarti pelanggan harus segera mengkonsumsi jamu itu, nggak boleh Iya, disimpan lama. iya, memang harus segera Oh, dikonsumsi. Walaupun ada yang nakal disimpan di freezer, ya monggo gitu. Karena nunggu saya open order lama gitu. Jadi ya monggo kalau mau disimpan di freezer. Tapi saya tidak menyarankan disimpan lebih dari 2 hari walaupun rasanya tidak berubah gitu. luar Gitu biasa. Pak. Nggih, Terima kasih. nggih, Luar monggo Pak biasa, luar biasa. Jan. Ya. Iya, Oke, iya. segini dulu Mas Pandu. Terima Nggih kasih. Pak. Ya, Nggih, matur sami-sami. nuwun sangat. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam. Sehat-sehat. Ya, matur nuwun.